2, 3. Cek. Hai teman-teman. Nah, selamat datang di kanal YouTube ini. Mungkin ini adalah video pertama dari kanal YouTube ini. Jadi so enjoy guys. Kita itu hidup di dunia nggak cuma sendirian kan. Ya nggak cuma manusia doang. Ada tumbuhan, ada hewan. Jadi di sini saya cuma mau mengingatkan aja bahwa kita itu nggak hidup di dunia sendirian. Jadi dengan itu saya membuat video ini. Jadi video ini adalah mengenai 5 hewan berkaki 4 versi UKAS. Oke, so kita mulai. Jadi hewan yang pertama adalah sapi. Seperti yang kita tahu, sapi adalah hewan yang mudah dijumpai, terutama di Indonesia. Keutamaan sapi dipelihara atau diternakan yaitu untuk kebutuhan pangan seperti susu dan daging. Lalu ada juga hal sekunder yang bisa kita dapatkan dari sapi seperti kulit, terus jeroan dan juga tanduk. Kulit biasanya dipakai untuk fashion seperti jaket, seperti celana, seperti aksesoris apapun itu, dompet, tas dan lain-lain. Terus kalau misalnya jeroan ya bisa dimasak seperti babat yang kayak gitu, seperti jeroan sapi yang lainnya. Terus kalau tanduk ya mungkin dibuat souvenir mungkin. Ya, jadi itu adalah sapi ya. Oh iya, sapi itu biasanya yang saya tahu ini bukan ada karya ilmiah atau nggak ada penelitian ilmiah, cuman cocokologi sayanya aja. Jadi kalau misalnya kita mau ngebedain sapi pedaging sama sapi susu sama sapi perah, yaitu dari corak warnanya. Biasanya sapi perah itu warnanya hitam dan putih. Terus kalau misalnya sapi pedaging itu warnanya polos, coklat, hitam, putih dan lain-lain. Soalnya kenapa saya bisa bilang seperti itu? Biasanya kalau mau kurban jarang ada yang jual sapi warnanya hitam, yang warna hitam putih. Terus juga kalau misalnya di iklan susu jarang yang iklannya itu pakai sapi yang polosan gitu. Terus ya udah next. Terus selanjutnya ada kuda. Ya, selanjutnya ada kuda. Kuda itu ya seperti kita tahu, kuda adalah kuda. Kuda itu hewan mamalia yang seperti sapi yang dimanfaatkan tenaganya. Tapi di berbagai daerah di Indonesia juga dimanfaatkan itu untuk pangan ya, seperti susu kuda liar, seperti ya mungkin daging kuda ada, jeroannya mungkin juga ada. Dalam kebudayaan, kuda itu pertama kali digunakan untuk tunggangan oleh suku-suku nomaden pada zaman dahulu. Jadi kuda itu dipakai untuk tunggangan atau sebagai penarik. Jadi kuda itu sangat kuat dan cerdas. Ya, dulu itu biasanya kuda itu dipakai oleh suku-suku nomaden dari Asia Tengah dan Utara, ya, Asia Tengah dan Utara. Kuda dalam beberapa kebudayaan juga dianggap adalah hewan yang cerdas, kuat, dan bebas, freedom. Jadi dalam penanggalan Tionghoa, mereka yang lahir pada tahun bersio kuda, orangnya bakal bersifat cerdas, mandiri, dan juga berjiwa bebas gitu. Itu adalah kuda, men. Ya, selanjutnya adalah unta. Unta adalah hewan yang hidup atau sering berkeliaran dan sering ditemukan di wilayah-wilayah yang kering dan kerontang ya, kering kerontang ya, di wilayah yang kering, yang bahkan kalau misalnya kita ke sana temperaturnya itu sangat-sangat membunuh. Saya tidak lebay tidak apa, tapi memang di Wikipedianya seperti itu. Jadi beberapa ekosistem, beberapa makhluk hidup seperti kita mungkin tidak akan bisa bertahan hidup seperti unta. Tapi yang kita ketahui, unta adalah makhluk yang Tuhan berikan keistimewaan, yaitu dapat
bertahan hidup di gurun dengan tanpa makan beberapa hari. Mungkin kalau misalnya kita manusia terus ditinggalin di sebuah gurun yang gak ada apa-apa, mungkin kita bisa bertahan mungkin ya sehari 2 hari mungkin bisa. Tapi kalau unta beberapa hari lebih lama mungkin ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa sih unta bisa bertahan hidup lebih lama di gurun padahal cuacanya sangat terik gitu. Jadi unta itu kan punya punduk. Nah, punduk itu menyimpan lemak. Jadi bila kalian yang berpikir bahwa unta itu menyimpan air di dalam punduknya, itu salah. Tapi yang benar adalah unta menyimpan cadangan lemak di punduknya, yang kalau misalnya unta itu membutuhkan air atau membutuhkan cairan di dalam tubuhnya, unta akan melakukan ya sebuah proses dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Lemak itu akan menjadi cairan atau sebuah air. Jadi kalau misalnya dari 1 gram lemak akan jadi 1 gram air. Ngerti sampai sini? Jadi intinya kalau misalnya unta itu membutuhkan sebuah cairan, nanti lemak yang ada di punduknya itu akan unta proses menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Seperti itulah lebih singkatnya. Yang selanjutnya ada kucing. Jadi kucing ini teman-teman, yang saya baca di Wikipedia, kucing itu udah menjadi teman manusia atau sudah berinteraksi dengan manusia sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 8.020 tahun lalu. Oke. Jadi udah lama banget. Kenapa bisa seperti itu? Jadi mungkin arkeolog menemukan sebuah kerangka kucing. Di Pulau Siprus. Kerangka kucing di Pulau Siprus. Nah, ini nih fotonya. Terus dan di Mesir kuno manusia telah memanfaatkan kucing menjadi hewan pengusir hama atau pengusir hewan pengerat sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi sekitar 5.520 tahun yang lalu mungkin ya. Kalau saya salah maaf. Terus ya seperti itu, mungkin sejarahnya seperti itu untuk kucing. Ya, kucing pada umumnya seperti itu ya, kucing yang ada di lingkungan kita. Mau dijelasin apa lagi ya, rasnya banyak. Ada Persia, ada kucing oren, barbar, mantap. Terus selanjutnya itu ada babi. Babi itu merupakan hewan Eurasia yang omnivora, yaitu hewan omnivora yang seperti kita tahu hewan omnivora adalah hewan yang pemakan segala, mau makan tumbuhan kayak mau makan daging, dia mau makan aja gitu. Yang penting makan, mau makan apa aja dianggap enak, seperti itu. Terus banyak penelitian yang mengatakan bahwa hewan babi itu lebih pintar daripada hewan kucing ataupun anjing untuk dipelihara. Jadi kalau kalian yang mau memelihara hewan cerdas, ya moro bagong aja ya ke leuweung. Jadi soalnya banyak yang bilang di Wikipedia bilang kalau babi katanya lebih cerdas daripada kucing dan anjing untuk dipelihara. Oke. Udah 5 ya? Udah 5 guys. Ya, jadi untuk teman-teman itu adalah 5 hewan berkaki 4 yang saya tahu, yang mau saya bahas. Selebihnya silahkan menurut kalian aja, oke? Terima kasih. Dadah. Dadah.